Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Dan kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan kajian ilmiah yang berjudul Formulasi dan Potensi Minyak Atsiri Kayu Cendana dengan nama lain Santalum album L dalam dunia farmasi. Presentasi ini kami susun berdasarkan hasil review dari 3 jurnal ilmiah. Di antaranya ada Arianti dan Asbur yang diterbitkan pada tahun 2018. Ada Cendana et al. Yang diterbitkan pada tahun 2021. Yang terakhir ada Huda et al. Yang diterbitkan pada tahun 2021. Pembahasan ini akan mencakup aspek botani, kandungan senyawa aktif, aktivitas farmakologi, teknik isolasi, serta formulasi sediaan yang berbasis minyak atsiri yang dari cendana dalam bentuk spray gel. Kajian ini menunjukkan bahwa tanaman lokal seperti cendana sangat berpotensi dikembangkan menjadi sediaan farmasi modern yang bernilai tinggi. Pada slide ini, kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Agnia Sefrina Akasyah dengan NPM 134, kemudian Inten Rahayu dengan NPM 151, lalu Nazah Khairunisa dengan NPM 155, dan terakhir saya sendiri, Ayuda Lestari dengan NPM 172. Dan kami bersama-sama akan mempresentasikan kajian mengenai formulasi dan potensi minyak atsiri kayu cendana dalam dunia farmasi. Pada pendahuluan yang pertama ini, kita akan mengenal apa itu cendana? Nah, cendana atau Santalum album L yaitu tanaman asli Indonesia yang banyak tumbuh di Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Timur, Sumba, Alor, Solor, dan Flores. Nah, cendana termasuk tanaman yang penting karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama dari kayu terasnya yang wangi dan minyak atsirinya. Namun, populasi cendana mengalami penurunan yang signifikan, yaitu hingga 53,95% dalam kurun waktu 10 tahun. Akibat sulitnya regenerasi alami dan aktivitas penembangan berlebihan, hal ini tentu berdampak pada ketersediaan bahan baku di masa depan. Minyak atsiri cendana sendiri merupakan campuran senyawa volatil atau mudah menguap yang dihasilkan sebagai metabolit sekunder pada tumbuhan. Minyak atsiri ini menentukan aroma khas tanaman dan pada cendana diperoleh melalui penyulingan uap langsung atau stem dari batang kayu, ranting, dan akarnya. Sebelum proses penyulingan, biasanya dilakukan perajangan kayu cendana untuk mempermudah pengeluaran minyak. Minyak atsiri yang juga disebut minyak eteris atau essential oil ini digunakan luas di industri farmasi, flavour, dan kosmetik karena sifat aromatik dan kandungan bioaktif di dalamnya. Nah, selain itu, minyak atsiri cendana juga mengandung senyawa utama seperti alfa-santolol dan beta-santolol. Kedua senyawa ini berperan penting karena memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi dan antimikroba, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi peradangan dan menghambat pertumbuhan mikroba penyebab infeksi. Tapi selain itu, cendana juga memiliki aroma yang khas dan menenangkan. Minyak atsiri cendana juga banyak dimanfaatkan dalam produk farmasi, seperti aromaterapi, parfum, hingga kosmetik. Dalam kajian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai sumber tanaman cendana,
proses isolasi minyak atsiri, aktivitas farmakologi, hingga formulasi sediaan minyak atsiri. Nah, untuk melihat potensi pengembangannya di bidang farmasi dan industri herbal di Indonesia. Sumber yang kami dapat tentang pembahasan ini itu didapat dari Ariyanti dan Asbur yang diterbitkan pada tahun 2018. Dari segi sumber tanaman, cendana atau Santalum album L adalah tanaman yang berasal dari famili Santalaceae dan tumbuh endemik di wilayah Nusa Tenggara Timur, seperti di Pulau Timor, Sumba, dan Flores. Tanaman ini sudah lama dikenal dan dimanfaatkan karena menghasilkan kayu dan minyak atsiri yang sangat bernilai. Bagian tanaman yang paling banyak digunakan untuk ekstraksi minyak adalah kayu teras, akar, dan ranting. Karena ketiga bagian ini mengandung senyawa aktif dalam jumlah tinggi. Senyawa utama dalam minyak atsiri cendana adalah dua jenis sesquiterpen, yaitu alpha-santalol dan beta-santalol. Selanjutnya, sesquiterpen, alpha, dan beta-santalol. Kedua senyawa ini merupakan komponen paling penting dalam minyak cendana. Selain memberikan aroma khas yang hangat dan menenangkan, alpha-santalol dan beta-santalol juga bertanggung jawab atas bioaktivitas minyak cendana. Secara struktur kimia, konfigurasi ikatan rangkap pada molekul alpha-santalol memengaruhi intensitas dan karakter bau khas kayu cendana. Tapi lebih dari sekedar aroma, kandungan santalol yang tinggi dalam minyak ini terbukti memiliki aktivitas anti kanker, antimikroba, antivirus, serta aktivitas neuroleptik atau antipsikotik. Ini menjadikan cendana tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tapi juga bernilai farmakologis penting. Lalu yang terakhir, kita bahas tentang aktivitas farmakologinya secara lebih luas. Minyak atsiri cendana memiliki efek antiinflamasi yang sangat berguna untuk mengurangi peradangan kulit, sehingga cocok digunakan dalam sediaan topikal seperti gel atau krim. Selain itu, minyak ini juga memiliki aktivitas antimikroba yang artinya mampu melawan infeksi oleh bakteri dan jamur. Minyak cendana juga dimanfaatkan dalam bidang aromaterapi sebagai relaksan dan antidepresan, karena aromanya yang menenangkan dan dapat memengaruhi suasana hati. Tak hanya itu, sifatnya yang antiseptik dan astringen menjadikan minyak ini ideal digunakan dalam produk-produk perawatan kulit, terutama yang memerlukan efek pembersih dan pengencar. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penting, yaitu teknik isolasi minyak atsiri dari kayu cendana. Teknik isolasi ini sangat menentukan kualitas dan kuantitas minyak atsiri yang dihasilkan. Dari hasil kajian literatur, terdapat dua metode utama yang umum digunakan untuk mengekstrak minyak atsiri cendana, yaitu yang pertama menggunakan metode destilasi uap air atau steam distillation. Metode ini merupakan teknik yang paling klasik dan banyak digunakan dalam industri. Prosesnya dilakukan dengan memanaskan air untuk menghasilkan uap, lalu uap ini dialirkan melalui bahan baku kayu cendana yang telah dirajang. Uap akan membawa komponen minyak atsiri naik, lalu dikondensasi menjadi campuran minyak dan air. Setelah itu, minyak cendana dapat dipisahkan dari airnya. Kelebihan dari metode ini adalah alat yang digunakannya relatif sederhana dan biaya produksinya lebih rendah. Namun, kekurangannya adalah waktu prosesnya relatif lama, bisa mencapai 9 jam atau lebih. Rendemen minyak yang dihasilkan berkisar hanya 2-3% dan efisiensinya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan metode modern. Kemudian yang kedua menggunakan metode microwave hydrodistillation. Ini adalah metode modern yang menggunakan energi gelombang mikro untuk memanaskan jaringan tanaman secara langsung. Berdasarkan penelitian oleh Huda et al. Tahun 2021,
Metode ini terbukti lebih efisien dibandingkan dengan destilasi konvensional. Dengan variasi perlakuan dan masa bahan yang optimal, metode ini mampu mempercepat waktu proses isolasi, meningkatkan rendemen minyak, dan menghasilkan minyak dengan kualitas aroma dan kejernihan lebih baik. Prinsip kerjanya adalah energi gelombang mikro memanaskan air dalam jaringan tanaman hingga sel pecah, dan minyak atsiri dapat keluar lebih mudah. Ini membuat proses ekstraksi jauh lebih singkat dibandingkan metode uap air. Dalam praktik formulasi seperti pada penelitian oleh Yeni Cendana et al. Tahun 2021, minyak hasil destilasi kemudian dimurnikan dan diformulasikan dalam bentuk sediaan farmasi seperti spray gel yang tentunya juga membutuhkan minyak yang stabil dan homogen. Oleh karena itu, pemilihan metode isolasi yang tepat sangat penting untuk menunjang efektivitas sediaan akhir. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai formulasi sediaan spray gel dari minyak atsiri kayu cendana. Minyak atsiri cendana diformulasikan ke dalam bentuk spray gel topikal karena bentuk sediaan ini lebih praktis, higienis, dan mudah diaplikasikan pada kulit. Dalam penelitian ini digunakan dua variasi konsentrasi karbopol sebagai bahan pengental, yaitu 0,1% pada formula F1 dan 0,3% pada formula F2. Perbedaan konsentrasi karbopol ini memberikan pengaruh terhadap karakteristik fisik dari sediaan. Formula F1 yang mengandung karbopol 0,1% menghasilkan pola semprot yang lebih baik, artinya lebih menyebar saat disemprotkan. Namun kekurangannya adalah daya lekatnya rendah sehingga mungkin tidak cukup lama menempel di permukaan kulit. Sementara itu, formula F2 dengan konsentrasi karbopol lebih tinggi memiliki daya lekat yang lebih baik. Namun, efek sampingnya adalah semprotannya menjadi lebih terkonsentrasi dan kurang menyebar rata. Selain konsentrasi semprot dan daya lekat, evaluasi juga dilakukan terhadap beberapa parameter penting lain seperti uji organoleptik atau penilaian secara visual dan sensoris, homogenitas sediaan untuk melihat keseragaman, pH, daya sebar yang menentukan sejauh mana sediaan dapat melapisi permukaan kulit, serta stabilitas mekanik yang berkaitan dengan ketahanan sediaan terhadap guncangan atau penyimpanan dalam waktu tertentu. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri cendana memiliki potensi besar sebagai bahan aktif dalam bentuk sediaan farmasi topikal, terutama untuk mengatasi inflamasi atau peradangan. Kandungan senyawa aktif dalam minyak atsiri ini memberikan efek farmakologis yang mendukung penggunaannya sebagai agen antiinflamasi alami. Formulasi dalam bentuk spray gel juga terbukti stabil, layak, dan sesuai dengan kriteria sediaan topikal yang praktis dan nyaman digunakan. Selain itu, dengan adanya teknik isolasi modern, mutu, dan kemurnian minyak atsiri dapat ditingkatkan sehingga efektivitasnya dalam formulasi juga menjadi lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan produk berbasis minyak atsiri masih sangat terbuka. Kedepan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada uji klinis untuk melihat keamanan dan efektivitasnya secara langsung pada manusia. Selain bentuk spray gel, formulasi lain seperti krim, balm, atau patch transdermal juga bisa menjadi alternatif sediaan yang menarik untuk dikembangkan. Bahkan, bukan tidak mungkin minyak atsiri cendana diformulasikan dalam bentuk kosmetik terapeutik atau produk herbal modern yang lebih inovatif dan memiliki nilai jual tinggi di pasar lokal maupun global. Dan demikian presentasi dari kelompok 9 mengenai formulasi dan potensi minyak atsiri kayu cendana dengan nama lain Santalum album dalam dunia farmasi. Dan melalui kajian ini, kami berharap dapat menambah wawasan kita semua terkait kandungan minyak atsiri cendana, aktivitas farmakologinya, serta proses isolasi dan juga potensi pengembangan sediaannya di bidang farmasi maupun industri herbal. Dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.